Saudara dan saudari yang terkasih, kita telah masuk ke dalam musim Prapaskah dan dimulai dengan perayaan Hari Rabu Abu. Dan ini sudah menjadi tradisi bagi gereja kita, sudah menjadi ketentuan yang harus kita rayakan sebenarnya, yang harus kita ikuti di dalam kalender gereja kita. Dan kita juga telah mendapat saranan daripada Paus kita, Paus Fransiskus, yang mana pantang dan puasa kita itu kita bawalah juga bersama intensi untuk kedamaian di Ukraina yang kita semua tahu, saya pasti sedang berdepan dengan peperangan. Kesempatan ini juga saudara dan saudari membawa kita untuk lebih menyelami sebenarnya akan perjalanan kehidupan rohani kita, yang mana secara lahiriahnya kita mengetahui bahwa sebagai manusia biasa itu kita sering jatuh di dalam dosa. Dan jatuhnya kita di dalam dosa itu, saudara dan saudari, akan membawa kita kepada perkara yang lebih buruk lagi di dalam kehidupan kita, karena kita akan dibawa oleh kuasa dosa itu untuk menjauhi Kristus. Maka jika perkara sedemikian berlaku di dalam kehidupan kita, maka sudah tentulah sukar kita untuk mendapat penyelamatan itu jika kita terus-menerus membelakangi Kristus ataupun terus-menerus jatuh dan hanyut di dalam kehidupan kedosaan itu. Namun di sebalik realiti seorang manusia yang akan jatuh di dalam dosa itu, saudara dan saudari, kita masih tetap mempunyai pengharapan akan penghapusan dosa itu. Dan pengharapan bahwa dosa kita itu akan diampuni, kita dengar di dalam pewartaan yang kedua. Bagaimana Santo Paulus mengajak umat di Korintus dan kita juga semua, saudara dan saudari, untuk mendamaikan diri kita dengan Allah. Kita sudah semakin jauh dari Allah karena dosa kita. Namun Paulus melalui suratnya itu menyeru kita untuk memperdamaikan diri kita, mendamaikan, adanya reconciliation di antara kita dengan Tuhan. Ini bermaksud, saudara dan saudari, kita perlu mendekatkan kehidupan pribadi kita dengan Tuhan. Dan musim Prapaskah ini telah membawa kita kepada praktik yang lebih mendalam di dalam kehidupan rohani kita, yaitu berpuasa dan berpantang. Dan melalui praktik yang kita lakukan, kerja amal kita, doa, dan juga apapun yang kita lakukan yang disarankan oleh gereja semasa musim Prapaskah ini akan membawa kita untuk lebih dekat kepada Kristus. Sudah tentulah saudara dan saudari, kehadiran kita membawa suatu pengharapan di dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Dan sudah pastilah juga kehadiran kita bersama di dalam perayaan ini membuktikan bahwa kita mengakui, kita menyadari bahwa kita ini orang berdosa. Dan kita mohon supaya permulaan musim Prapaskah ini membawa kita kembali untuk menyadari kehidupan yang telah kita lakukan, perkara-perkara yang telah kita lakukan, dan membawa semuanya itu supaya didamaikan kepada Kristus, menghantar semua itu kepada Kristus. Dan itulah yang kita katakan sebagai pertobatan. Sebentar saja lagi di akhir Misa Kudus ini, saudara dan saudari, kita semua akan diberikan abu sebagai tanda kepada pertobatan. Dan abu yang ditaburkan di kepala kita itu sebagai suatu simbol bahwa kita diperingatkan kembali bahwa kita ini adalah abu. Dan kita akan kembali menjadi abu. Dan kita juga diseru supaya kita percaya kepada Injil
dan melakukan pertobatan di dalam kehidupan kita. Kesadaran akan perkara ini, saudara dan saudari, sudah tentulah akan lebih membuatkan pantang dan puasa kita itu lebih bermaksud dan lebih bermanfaat di dalam kehidupan kita. Kita mungkin bertanya, mengapa perlunya berpuasa? Mengapa perlunya berpantang? Semua itu kita lakukan, saudara dan saudari, bukan hanya semata-mata untuk mengurangkan makanan dan minuman, ataupun juga tidak mengambil berpantang kepada perkara-perkara tertentu, tetapi semuanya itu akan membawa kita untuk lebih melihat kehidupan pribadi kita, relasi kita dengan Tuhan. Berpantang dan berpuasa akan lebih mendisiplinkan kita, lebih membuka ruang di dalam kehidupan pribadi kita untuk melihat apakah sudah hubungan pribadi saya dengan Tuhan selama ini. Mengelakkan perkara-perkara yang menjadi penutup, menjadi penghalang kepada kita untuk hidup di dalam ketentuan-ketentuan yang telah disarankan oleh gereja. Membuka semuanya itu supaya kita lebih melihat apakah ajakan Kristus di dalam kehidupan kita. Apabila kita bercakap mau berdamai dengan Kristus karena kita telah melakukan dosa-dosa itu, kita juga harus melihat kehidupan pribadi kita dengan orang lain. Apakah selama ini kita mempunyai usaha untuk apakah selama ini kita telah mengusahakan perkara-perkara yang membuatkan kita lebih hidup dengan tenang, lebih bergembira, lebih melihat kebaikan-kebaikan orang lain, berbanding melihat keburukan-keburukan orang lain, berbanding melihat perkara-perkara yang akhirnya kita terjerumus ke dalam situasi di mana kita akan mula membenci orang lain. Semua ini akan terjadi di dalam kehidupan kita, saudara dan saudari. Maka di masa Prapaskah ini kita diseru, kita diajak untuk lebih melihat kehidupan kita secara pribadi. Abu yang ditaburkan di kepala kita menjadi lambang kepada pertobatan dan kesadaran kepada kita secara pribadi bahwa kita akan menjadi abu juga pada suatu hari nanti. Kita akan meninggalkan dunia ini pada suatu hari nanti. Kita akan menjadi abu, kita akan menjadi debu suatu hari nanti. Itu adalah suatu tanda peringatan bagi kita. Maka perkara-perkara yang mungkin akan menyesatkan kita harus diketepikan. Perkara-perkara yang membawa kita untuk sering melihat kehidupan duniawi yang menyeronokkan saja, kita harus berpantanglah dari perkara-perkara itu. Berpuasalah daripada perkara-perkara itu. Mungkin sebahagian kita, saudara dan saudari, kita mampu berpuasa ataupun berpantang dalam soal-soal makanan. Tetapi perlu juga kita melihat bagaimana saya boleh berpuasa daripada memikirkan perkara-perkara yang membuatkan saya membenci orang lain. Bagaimana saya berpantang supaya mulutku mampu mengucapkan perkara-perkara yang baik untuk orang lain. Bagaimana saya berpantang supaya lidahku ini berhenti untuk bergosip, menjatuhkan orang lain. Semua itu bukan tertakluk ataupun bukan hanya semata-mata kepada tidak makan dan tidak minum, tetapi melihat secara mendalam perjalanan hidup rohani kita itu. Sebab itu, saudara dan saudari, apabila kita mendengar di dalam pewartaan Injil, di dalam khotbahnya di bukit, Yesus telah menyeru murid-muridnya untuk melihat apakah yang harus dilakukan kalau kita mau mengikut dia. Dia menyatakan bagaimana orang-orang yang munafik itu memperlihatkan kepada orang lain ya bahwa mereka berdoa, bahwa mereka berpuasa, muka mereka menjadi muram. Tetapi apa kata Yesus? Apabila kita berpuasa, kita harus memperlihatkan keserian pribadi kita. Apabila kita berdoa, janganlah kita menunjukkan kepada orang lain. Apabila kita membantu orang lain, janganlah tangan yang memberi itu diketahui oleh tangan yang sebelah. Karena Tuhan akan melihatnya. Tuhanlah yang akan memberikan apa yang akan
kita berikan kepada orang lain itu kembali kepada kita. Dialah yang akan memberikan upah kepada kita. Suatu perkara yang zaman sekarang sering kita lupa, saudara dan saudari, ialah melihat musim Prapaskah ini adalah sebagai suatu musim yang mana kita coba untuk melihat bagaimanakah sudah perjalanan hidup saya secara rohani, bagaimanakah sudah hubungan pribadi saya dengan Tuhan itu. Janganlah dulu kita memikirkan bagaimanakah mungkin kita berpuasa dan sebagainya, walaupun itu sudah menjadi ketentuan, karena itu akan menyusul, praktiknya itu akan menyusul setelah kita memeriksa batin kita, setelah kita memeriksa hati kita masing-masing. Tanyakan di dalam kehidupan kita sendiri, saudara dan saudari. Adakah kita mampu untuk berdamai dengan orang lain? Adakah lidah kita mampu untuk bertahan daripada bercakap tentang keburukan orang lain? Adakah pikiran kita mampu untuk bertahan daripada menghakimi orang lain tanpa usul periksa? Semuanya itu harus berjalan seiring dengan apa yang kita lakukan, praktik-praktik kita pada musim Prapaskah ini. Mungkin bagi kita, saya sudah mengikuti puasa ini, saya tidak makan daging pada hari Jumat dan selesai di situ saja. Tetapi mulut kita sentiasa melontarkan bom-bom yang menghancurkan pribadi orang lain. Melalui gosip kita juga mungkin di dalam kumpulan WhatsApp kita. Kita tidak tahan untuk menyebarkan cerita-cerita yang sungguh hebat tanpa usul periksa. Kita suka untuk mengungsikan perkara-perkara yang akan menjatuhkan kepribadian orang lain. Semua ini, saudara dan saudari, bersangkut paut dengan praktik berpuasa dan berpantang. Bukan semata-mata karena tidak makan dan sebagainya. Semua itu harus menyusul selepas kita memeriksa batin kita masing-masing dan menyadari mengapa saya harus mendamaikan diri saya dengan Tuhan. Mengapa Santo Paulus mengatakan engkau harus mendamaikan dirimu dengan Tuhan. Dia mengatakan kami sebagai wakil dengan pesan ataupun message daripada Kristus itu supaya engkau mendamaikan dirimu dengan Tuhan. Adakah kita memusuhi Kristus? Adakah kita membenci Dia? Ataupun adakah kita melihat kehidupan kerohanian gereja itu sebagai musuh kita? Mungkin tidak, tetapi melalui tindakan, melalui perbuatan, melalui apa yang kita lakukan, mungkin jawabannya ya. Mungkin kita mengatakan, saya telah memberikan sumbangan-sumbangan kepada gereja. Tetapi janganlah dikira sumbangan itu sekiranya kita melihat itu sebagai tanggung jawab seperti itu saja, tanpa menyadari apakah yang harus kita berikan secara rohani. Sebab itu, saudara dan saudari, kita harus melihat keperluan untuk memberi. Kita harus melihat apakah keperluan-keperluan kita untuk memberi, bukan saja melalui bantuan-bantuan yang lain, sumbangan-sumbangan yang lain, tetapi mungkin melalui senyuman kita, kita telah memberikan sesuatu yang sungguh istimewa kepada orang lain. Mungkin sekarang sukar untuk dilihatlah karena kita menggunakan pelitup muka, tetapi tindakan-tindakan yang lain itu akan membantu orang lain melihat bahwa dirimu itu sebenarnya membawa orang lain juga untuk menyadari kasih Allah yang ada di dalam kehidupan kita itu. Sebab itu kita mendengar di dalam sahutan Mazmur, kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Tujuan kita datang bersama di sini sungguh penting, karena kita tahu kita adalah orang yang berdosa, dan kita mohon belas kasihan Tuhan. Dan pertobatan itu dimulai pada hari ini, dan kesadaran bahwa kita ini adalah abu yang akan kembali juga menjadi abu suatu hari nanti. Maka perkara-perkara yang lain itu kita akan tinggalkan. Perkara-perkara duniawi itu kita akan tinggalkan. Sebab kita ini adalah ciptaan. Dan apabila sampai masanya kita akan dipanggil oleh pencipta kita,
Adakah kita telah mendamaikan diri kita dengan Tuhan? Adakah kita telah mendamaikan diri kita dengan orang lain? Ataupun apabila kita dipanggil menjadi abu, kita masih lagi berada pada situasi tidak bersedia dan masih lagi mempunyai permusuhan dengan orang lain, masih lagi meneruskan kerja-kerja menjatuhkan orang lain, dan masih lagi tidak sampai kepada tahap yang memampukan kita untuk berdamai dengan Tuhan. Marilah kita bersama-sama saudara dan saudari menyadari perjalanan kehidupan lahiria di dunia ini yang akan berakhir. Abu yang kita akan terima menjadi tanda, menjadi simbol bahwa kita akan meninggalkan dunia ini dan kita akan berhadapan dengan pencipta kita. Dan mungkin apabila kita berhadapan dengannya, adakah mungkin dia akan bertanya, apakah usahamu untuk mendamaikan dirimu dengan Allah? Amin.